Hey cuy, halo. Kakak Boni di sini dan kita ketemu lagi. Tapi konten yang kali ini teman-teman saksikan adalah konten lama saya yang saya bikin sekitar 4 tahun lalu dan saya mereproduksinya kembali untuk bisa tayang di BM Kidal walaupun dengan basic gambar dan cara penyampaian yang sebenarnya kurang terlalu oke cuy. Tapi teman-teman masih tetap bisa nikmati karena memang ceritanya bagus dan semoga saja ada manfaatnya. Cuy, gas, langsung nonton di BM Kidal. Hey, halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Jumpa lagi kembali dengan saya Boni Bribe. Hari ini saya mau bercerita dengan kalian semua tentang pengalaman liputan selebriti. Dan hari ini ada satu nama besar yang juga pasti kalian penasaran, yaitu Luna Maya. Dimulai pada saat saya mendapat satu tugas untuk meliput Luna. Dengan proyeksi saya bisa mengikuti kesehariannya dia. Jadi saya bisa mengikuti kesehariannya dia di mana saya dia kerja, syuting begitu maksudnya. Dan saya diminta untuk tetap ikutin dia kemana-mana. Tapi kemudian konsep itu akhirnya berubah karena pada saat saya melakukan kontak dengan Luna, ternyata tidak ada respon. Saya akhirnya melapor ke redaktur bahwa tidak ada respon dari Luna. Cuman ya namanya juga tugas dan itu sudah proyeksi, wajib tetap dikerjakan sebisa mungkin kita bisa dapat. Akhirnya saya berinisiatif untuk datang ke studio Dahsyat di RCTI di Kebonjeruk. Dan Luna main di sana sama Raffi, ada juga almarhum Olga, ada juga Ayu Dewi dan beberapa teman-teman artis yang lainnya. Ya karena saya tidak bisa melakukan wawancara langsung dengan Luna, akhirnya saya berinisiatif untuk membuat semacam laporan pandangan mata. Jadi di studio Dahsyat itu saya mendokumentasi apapun tentang dia, dimanapun dia berada, ngapain, sedang sibuk apa, ekspresi mimik wajah dan segala macamnya, dia ngobrol dengan siapa. Semuanya itu wajib saya tulis. Ini sebenarnya satu angle berita yang agak sedikit sebenarnya unik ya, karena sekalipun kita tidak dapat narasumbernya, tapi kita bisa membuat laporan dia ngapain aja di sana. Jadi dari informasi yang saya dapat dari teman-teman artisnya, bahwa hari itu Luna lagi sedang tidak fit, karena memang juga kelihatan di beberapa sesi pada saat jeda di shootnya Dahsyat itu, Luna semacam kayak bertopang dagu, kayak murung, terus kayak nyandar-nyandar di kursi. Jadi kayak kelihatan lah seperti dia lagi kurang fit gitu. Pada saat itu kami berdua, saya dengan teman saya Riandar namanya, dan akhirnya kami berinisiatif untuk menunggu dia di mobilnya, yang kebetulan memang parkirnya nggak jauh-jauh dari pintu studio. Kemudian Luna akhirnya datang dengan Ayu Dewi. Mereka berdua akhirnya naik di mobil itu dan kami mencoba untuk mengkonfirmasi atau mengobrol sebisanya untuk nanya kabarnya dan segala macam supaya dia minimal dia mencari perhatiannya dia lah. Pada saat setelah dia naik di mobil dengan Ayu Dewi, tiba-tiba dia menunjuk ke arah kami dan dia bilang, "Gue nggak mau kalau Jenny." Dan saya sama Riandar sempat lihat-lihatan kayak apa salah kita ya? Dan akhirnya pintunya ditutup. Pak! Kami berdua akhirnya menebak-nebak saat itu. Ini ulah-ulah senior-senior, ulah-ulah reporter-reporter dulu yang mungkin terlalu banyak membombardir Luna barangkali ya. Dan rata-rata mereka ini yang sudah jadi pimpinan kami lah, sudah jadi atasan, jadi asisten redaktur atau jadi redaktur. Jadi sebenarnya kita yang tanggung dosanya ya. Jadi pada saat dia murung, saya tetap tulis. Dia murung, dia duduk di kursi, dia sandar-sandaran, dia ngobrol dengan temannya, dia kelihatannya agak lesu begitu, agak lemas begitu. Saya tetap bikin beritanya. Dan syukurnya pada saat berita itu tayang, saya kemudian kasih kopi tayangnya ke Luna dan ternyata dia senang. Wah, begitu dong Mas kalau beritain orang yang positif-positif begitu dong gitu kan. Akhirnya kesempatan karena dia udah senang nih kan. Saya akhirnya, "Mbak, ayolah kita wawancara lah." "Ya udah deh, boleh deh," kata dia. Wow, senang dong berarti sudah diterima sama Luna. Akhirnya dia kirim ke saya alamat emailnya. "Mas, ini email saya. Kamu kirim pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu ajukan nanti pada saat wawancara. Saya sortir dulu mana yang boleh dan mana yang tidak." Oke, sip. Saya akhirnya kemudian kirimkan beberapa rentetan pertanyaan dan dia akhirnya memilih. Ini nggak boleh, ini boleh. Dia coret mana yang boleh, mana yang tidak. Akhirnya kami berdua sepakat mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan kemudian langsung kita bikin janjian waktunya kapan. Luna kemudian mengizinkan kami bertemu kembali di studio Dahsyat sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Meluncurlah saya ke sana dengan begitu semangatnya dan saya lebih dulu melapor ke teman-teman di kantor bahwa Luna sudah mau. Dan akhirnya saya berangkat berdua dengan satu fotografer, Bang Irfan Dharma namanya. "Halo Nyeng, semoga lu nonton video ini boy." Datanglah kami ke Dahsyat pagi itu dan di depan pintu masuk itu ada beberapa wartawan yang sudah menunggu.
biasanya dahsyat itu selalu ditongkrongin lah sama teman-teman wartawan infotainment selebriti. Waktu itu saya agak-agak sombong lah kan, agak-agak sombong karena saya sudah dapat janjian sama Luna kan. Saya pada saat itu langsung minta izin ke satpam yang menjaga di pintu masuk dan saya bilang kalau saya sudah janjian sama Luna. Oke, silakan masuk, dan akhirnya terjadilah wawancara itu. Kami wawancara tepat di samping panggung dahsyat. Jadi di luar blockingan kamera itu ada satu sudut kecil kayak segitiga begitu bentuknya, dan sudut itu kayak dihalangin kayak macam tali pembatas begitu, tali pembatas yang biasanya kalau orang ngantri kayak di resto-resto kalau orang ngantri itu ada tali-tali pembatasnya yang kayak gitu. Jadi di sudut kecil itu hanya ada satu kursi sofa dan ditutup pakai tali pembatas. Saya dengan Luna ada di dalam di sudut kecil itu. Dan kalian tahu di sebelah panggung dahsyat itu Armada sedang main dan mereka main live. Dan itu sound systemnya itu sangat memekakkan telinga. Jadi semuanya masuk ke dalam rekaman itu. Akhirnya tetap saya ngobrol dan tetap saya rekam. Sekalipun dengan background yang sangat berisik karena Armada sedang main saat itu. Dan akhirnya mulailah bertanya dari pertanyaan-pertanyaan ringan. Mbak, apa kabar? Kemarin katanya kurang sehat. Oh iya, kebanyakan banyak kerja sih ya, kesana kemari di jalan nunggu dan segala macamnya. Jadi ya gitulah kalau sesekali agak ngedrop gitu. Tapi ya biasalah, udah fit kembali kok Mas, katanya gitu. Setelah itu ya mulai dia juga sempat cerita kalau dia dari Bali, dia ada urusan kerjaan di Bali, dan dia juga cerita di sana dia ngapain, liburan dan segala macamnya. Dan setelah itu ada juga pertanyaan tentang perawatan tubuh, tentang kebiasaan gaya hidup sehat, tentang olahraga, tentang mengonsumsi makanan sehat, minum air, asupan sayuran dan segala macamnya. Nah, pada saat semuanya selesai, saya tiba-tiba waktu itu tuh seperti agak ngeblank di beberapa detik itu saya sempat ngeblank. Dan tiba-tiba seolah-olah terucap begitu saja muncul pertanyaan yang berbahaya. Saya tanya sama dia, "Mbak, sekarang lagi dekat sama siapa?" Dan kalian tahu, Luna langsung spontan berdiri dan tunjuki mukaku. "Lu laki kan lu? Kan kita udah sepakat tadi kalau pertanyaan ini nggak boleh. Kenapa lu tanya? Lu harus komit dong." Dan itu dia hambur itu kursi, dia tarik itu pagar pembatasnya, dan dia langsung pergi. Saya nggak tahu dia kemana. Dan keadaan langsung kacau. Dan kalian tahu, pada saat Luna sedang marah-marah itu, Armada selesai main. Studio hening. Jadi semua orang dengar yang dia ngomong tadi semuanya sama saya. Jadi tiba-tiba spontan datang produsernya Dahsyat. Kalian yang pernah nonton Dahsyat pasti akan tahu beliau, tapi saya tidak mungkin sebut namanya ya. Dia spontan datang, dan waktu itu memang agak sedikit kasar ya caranya ya. Dia sempat mau nyekek saya kayak gini. Spontan saja, woi, tunggulah bang, jangan begitulah, jangan begitu, saya kerja bang, saya kerja. Gue juga kerja, kata dia. Gue juga kerja. Lu tanggung jawab kalau seandainya talent gue moodnya jelek. Kalau di luar moodnya jelek, itu bisa kebawa pada saat shootnya nanti. Lu tahu nggak kalau yang kayak begituan? Ya gue tahu, cuman masalahnya gue udah janjian sama dia. Cuman ya memang abang juga harus ngerti dong. Bisa saja berubah-berubah. Pada saat wawancara itu bisa saja enak, bisa saja juga enggak. Gue bukan main todong-todong aja loh ini. Ini sudah seizin dia. Ngomonglah kami seperti itu. Dan tiba-tiba datanglah satpam. Jadi pada saat sedang konfrontasi itu, tiba-tiba datanglah satpam, dan ada beberapa lagi yang lain yang kru-krunya tiba-tiba juga datang mendekat, dan akhirnya kayak terjadi kerumunan kayak begitu. Dan akhirnya teman saya Bang Irfan itu akhirnya kemudian melerai beberapa, ada yang didorongnya, udah, oke, udah kita cabut kayak gitu. Akhirnya kami berdua keluar. Setelah beberapa minggu baru saya tahu kalau ternyata Dahsyat sudah melarang wartawan infotainment untuk ngumpul di sana karena bisa sangat mengganggu mood talent. Jadi akhirnya gara-gara kasus saya itu teman-teman dilarang meliput di sana. Sebenarnya kasihan juga ya, cuman ya namanya juga kita kerja ya, bagaimanapun caranya kita bisa pakai. Akhirnya ada beberapa teman juga yang sempat ngeluh juga ke saya, itu gara-gara lu tuh kita udah dilarang tuh di Dahsyat tuh, nggak bisa main lagi di sana, nggak bisa wawancara, nggak bisa lagi ngambil foto artis di sana. Ya tapi mau diapa? Ya sudah kejadiannya kayak begitu. Hasil berita yang tadi wawancara saya dengan Luna itu tetap saya tulis, dan waktu itu keadaannya sudah agak kacau balau lah, kurang enak lagi lah komunikasi saya dengan dia. Tapi ya akhirnya tetap tayang. Cuman bagian yang tadi yang dia agak marah-marah itu saya tidak singgung di dalam tulisan itu. Jadi tetap saya ambil yang bagian yang tadi yang sebelumnya sudah ada. Tapi setelah selesai dari momen itu,
Saya sempat beberapa kali ketemu Luna di beberapa acara, beberapa sesi begitu, tapi itu sesinya konferensi pers, jadi ada banyak media dan juga ada banyak narasumber, jadi tidak sempat untuk ngobrol berdua begitulah. Seenggak-enggaknya kan ya minta maaf lah atau apa begitulah kan biar nggak tersinggung lagi. Cuman susah memang waktunya, jadi ya sampai sekarang belum. Jadi ya juga dan memang waktu itu saya juga masih agak sedikit khawatir juga ya tiba-tiba pada saat Mbak sorry ya soal kemarin, lu laki kan lu. Tiba-tiba begitu kan bahaya juga ya. Jadi itu kemudian hilang begitu saja dan ya sudah seperti tidak ada apa-apa. Sorry lah Mbak ya dengan momen itu. Walaupun sudah sangat lama, tapi semoga saja tidak ada apa-apa, tidak dendam di antara kita. Dan saya itu sebenarnya juga disuruh ya Mbak ya, bukan niat saya sendiri ya untuk untuk nanya-nanya begituan sama Mbak ya. Begitulah. Oke, dan semoga Mbak Luna juga selalu sehat, semua aktivitas kesehariannya apapun yang dikerjakannya selalu lancar dan berkati Tuhan, dan teman-teman semua kalian juga selalu baik adanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Pada saat dia masuk dan duduk di dalam mobil, tiba-tiba pada saat dia kembali lagi, akhirnya kita memang agak sedikit was-was juga karena ya memang agak sedikit was-was juga.